Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ba'du. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan memulai untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di sini kita akan mencoba belajar materi teks deskripsi. Ya, ada definisi atau pengertian, kemudian ciri-ciri dari teks deskripsi, dan jenis teks deskripsi. Yang pertama, definisi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Yaitu teks yang menggambarkan peristiwa atau objek tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Sehingga teks deskripsi itu bisa menggambarkan sesuatu, bisa peristiwa, ya, bisa objek, ya, keadaan dan sebagainya. Berikutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan sesuatu, ya, atau melukiskan sesuatu, ya. Berikutnya, melibatkan indera atau panca indera, bisa penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, ya, tentang sesuatu atau peristiwa. Berikutnya, membuat pembaca ikut merasakan. Jadi pembaca seolah-olah bisa merasakan apa yang digambarkan oleh penulis. Seolah-olah bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung apa yang disampaikan oleh penulis. Dan berikutnya adalah menjelaskan objek secara terperinci, ya, sehingga kita bisa tahu, oh bagaimana objek itu seperti apa, ya. Misalnya, ya, seseorang menuliskan tentang suasana kelas secara rinci, kelasnya bersih apa kotor, warna dindingnya apa, ya. Kemudian ada jumlah meja kursinya berapa, dan sebagainya. Kemudian jenis teks deskripsi atau macam-macam teks deskripsi, yaitu ada dua pembagian berdasarkan cara mendeskripsikan, ya. Ada explanatory, ada sugesti. Kemudian yang kedua berdasarkan objeknya ada 4, yaitu yang pertama, ya, berdasarkan tempatnya, kemudian benda, kemudian waktu, dan yang terakhir orang. Lalu, apakah teks deskripsi tentang explanatory? Ya, yaitu menekankan subjek dan sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan keadaan aslinya seperti apa, ya. Misalnya tempat, orang atau keadaan, tempatnya bagaimana, ya. Kemudian misalnya tentang orang, orangnya bagaimana? Apakah tinggi, ya. Kemudian apakah gemuk, ya. Kemudian tentang keadaan, ya, keadaan suasana, keadaan ruangan, keadaan tempatnya bagaimana, ya. Nah, berikutnya teks deskripsi sugesti atau saran, ya, yaitu mendasarkan sifat objek atau kesan yang muncul, ya. Misalnya, ya, seseorang itu sedang gembira, seseorang itu sedang sedih, atau orang itu pemarah, ya,
atau dermawan, ya, bisa disampaikan dengan teks, ya, deskripsi sugesti. Nah, kemudian ini yang bagian yang kedua berdasarkan objeknya yaitu teks deskripsi tempat atau spasial, ya, yaitu melukiskan atau menggambarkan tempat terjadinya peristiwa, ya. Misalnya di kelas atau di jalan atau di halaman, ya. Misalnya di kelas, ya, menggambarkan suasana di kelas. Misalnya kelasnya, ya, sudah rapi, meja kursinya tertata dengan baik, ya, papan tulisnya juga bersih, ya, jendela juga bersih, ya, atau sebaliknya, ya. Nah, misalnya kelasnya kotor dan sebagainya. Kemudian contoh misalnya di tempat lain juga bisa di masjid misalnya, ya. Misalnya di masjidnya bersih, ya. Masjidnya sangat menyenangkan, ya. Nah, sangat tenang, ya, dipakai untuk beribadah, untuk membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Yaitu teks deskripsi benda atau objek, ya. Yaitu melukiskan atau menggambarkan sebuah benda, ya. Misalnya meja, pensil, pohon pisang, ya, atau sapu atau yang lainnya. Misalnya meja di sini mejanya itu terbuat dari kayu, ya, catnya berwarna coklat, ya, kemudian memiliki laci, ya, dan sebagainya. Ya, mejanya bersih apa kotor, ya, dijelaskan dengan teks deskripsi, ya, benda atau objek, ya, misalnya pohon pisang atau pohon nangka atau yang lainnya. Berikutnya teks deskripsi waktu, ya, yaitu menggambarkan urutan waktu, ya, kapan berlangsungnya peristiwa atau kejadian misalnya siang hari, ya, atau sore hari, ya, malam hari atau pagi hari, ya. Jadi kapan peristiwa itu terjadi atau kapan penulis itu menggambarkan keadaan, ya. Dan yang terakhir yaitu teks deskripsi orang, ya. Misalnya menceritakan ciri-ciri dari seseorang, apakah, ya, orang tersebut misalnya rambutnya keriting atau lurus, kemudian hidungnya mancung misalnya, atau warna kulitnya apakah kekuningan, apakah kecoklatan, ya, dan sebagainya. Bisa menjelaskan deskripsi misalnya, ya, orangnya tinggi, ya, orangnya besar, atau orangnya kecil, ya. Nah, bisa dijelaskan dengan teks deskripsi, ya. Ya, itu tadi kita telah mengenal bagaimana teks deskripsi, ya. Nanti untuk contoh-contoh teks deskripsi insya Allah akan dijelaskan di kesempatan yang akan datang, ya. Demikian dulu untuk pengenalan. Semoga kita sama-sama lebih paham, ya, yaitu tentang materi teks deskripsi. Ya, saya akhiri. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.